Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar materi tentang proses tenaga endogen dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan, memahami, menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah proses tenaga endogen dan dampaknya terhadap kehidupan. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Tenaga endogen ini dibagi atas beberapa. Yang pertama, tektonisme, yang kedua, vulkanisme, yang ketiga, seisme. Tektonisme adalah pergerakan kulit bumi yang diakibatkan oleh tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya patahan, lipatan, ataupun naik turunnya permukaan. Tektonisme ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama, epirogenesa, yang kedua, orogenesa. Epirogenesa dibagi atas dua. Yang pertama, epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Sedangkan orogenesa dibagi atas dua. Yang pertama lipatan, yang kedua patahan. Epirogenesa merupakan gerak tektonisme atau pergeseran lempeng kerak bumi yang sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Epirogenesa terdiri dari yang pertama itu epirogenesa positif. Epirogenesa positif yaitu gerak turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami kenaikan. Contohnya itu pulau-pulau di Indonesia Timur, Maluku, dan Banda. Yang kedua, epirogenesa negatif, yaitu gerak naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami penurunan. Contohnya itu naiknya Pulau Buton dan Pulau Timur. Ini contoh epirogenesa positif. Dan ini contoh epirogenesa negatif. Selanjutnya, orogenesa. Orogenesa adalah kulit bumi yang sangat cepat dengan wilayah yang sempit. Yang pertama itu lipatan. Lipatan merupakan gerak tekanan horizontal yang menyebabkan kulit bumi yang elastis mengalami pengerutan, pelipatan, dan menghasilkan relief muka baru berbentuk pegunungan. Antiklinal itu punggung lipatan, sinklinal itu lembah lipatan. Gabungan dari punggung lipatan dan litiklinarium dan sinklinarium. Ini contoh antiklinal, itu di punggung lipatan, sedangkan ini sinklinal, itu di lembah. Yang pertama, lipatan tegak. Lipatan tegak merupakan lipatan tegak dihasilkan dari dorongan kekuatan yang sama yang mendorong dua sisinya seimbang. Ini contohnya lipatan tegak. Yang kedua, lipatan miring. Lipatan miring merupakan tenaga pendorong di salah satu sisinya lebih kuat. Lipatan miring ini yang dihasilkan karena ada dorongan kekuatan dari salah satu sisi yang lebih kuat. Lipatan rebah merupakan lipatan memiliki arah lipatan yang mendatar. Lipatan ini dapat terjadi karena arah tenaga horizontal hanya dari satu arah. Ini contohnya lipatan rebah. Lipatan menutup merupakan lipatan yang terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain dan menyebabkan sumbu lipat hampir datar. Yang kelima, lipatan overload merupakan saat tekanan bekerja pada salah satu sisi dengan lebih kuat. Sisi tersebut akan terlibat sesuai arah lipatan. Lipatan overthrust merupakan terbentuknya ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan kuatnya hingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Macam-macam lipatan.
ini ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menutup, insoklinal, rebah, sesar, sungkup. Nah, ini contoh lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, sesar, sungkup. Selanjutnya patahan. Patahan merupakan proses perubahan posisi batuan akibat bekerjanya tenaga endogen yang menekan struktur batuan keras sehingga antara struktur batuan satu dan lainnya menjadi patah dan terpisah. Bagian muka bumi yang mengalami patahan seperti graben dan horst. Nah, ini contoh. Grabennya rendah, horstnya tuh tinggi. Graben adalah lapisan tanah yang lebih rendah dari sisi kiri dan kanan akibat terjadinya patahan. Sedangkan horst adalah tanah yang lebih tinggi dari sekelilingnya dan terjadi sebagai akibat dari adanya patahan. Istilah-istilah patahan. Sinistral, pergeseran mendatar ke kiri. Dekstral, pergeseran mendatar ke kanan. Ekstrapen, bidang pergeseran. Graben, tanah turun atau lapisan tanah lebih rendah daripada sekelilingnya. Horst, tanah naik atau lapisan tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Bentuk muka bumi karena patahan dan lipatan. Beberapa bentuk muka bumi karena patahan dan lipatan diantaranya: yang pertama pegunungan, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga plato, yang keempat depresi, yang kelima palung laut, yang keenam lubuk laut, yang ketujuh punggung laut, yang kedelapan ambang laut, yang kesembilan shift. Kesimpulan, dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi, dikarenakan adanya pergerakan-pergerakan di dalam mantel bumi. Dan tektonisme juga terbagi atas dua, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Adapun dampak tektonisme terhadap muka bumi khususnya karena pengaruh lipatan dan patahan yang berupa pegunungan, dataran tinggi, plato, depresi, palung laut, lubuk laut, punggung laut, ambang laut, dan shift. Sekarang kita belajar tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah sebuah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepundan atau diatrema. Vulkanisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama, intruksi magma, yang kedua, ekstruksi magma. Nah, magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri dari bahan padatan atau batuan, cairan, dan gas yang terkandung dalam lapisan kulit bumi. Ada macam-macam magma. Magma basah, magma asam, dan magma pertengahan. Nah, ini contohnya keluarnya magma dari gunung api. Nah, yang pertama, intrusi magma adalah peristiwa menyusupnya magma di antara lapisan batu-batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Ada bagian dari intruksi magma. Itu bakolit adalah batuan beku dalam yang terjadi dalam dapur magma. Ini bakolitnya ini. Terus lakolitnya itu ini. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara litosfer dan menekan ke atas sehingga bagian atas berbentuk cembung tetapi bagian bawahnya mendatar. Nah, ini bagian bawahnya mendatar, bagian atasnya ini berbentuk cembung. Sedangkan sil adalah batuan beku dalam yang bentuknya tipis dan pipi. Gang atau gorok, batuan hasil intrusi yang bentuknya tipis dan panjang dengan arah intrusi vertikal atau miring. Diatrema adalah batuan hasil intrusi yang mengisi pipa letusan silinder dan memanjang dari dapur magma sampai batas permukaan bumi. Apofisa adalah
Gang atau batuan intrusif yang relatif kecil dan merupakan cabang gang. Yang kedua, intruksi magma adalah aktivitas magma yang sampai ke permukaan bumi, hasilnya berupa ledakan atau erupsi. Nah, ini contohnya ini. Erupsi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu erupsi linear, yang kedua erupsi areal, yang ketiga itu erupsi sentral. Nah, erupsi linear adalah keluarnya magma ke permukaan bumi yang melalui celah atau retakan bumi memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Nah, ini permukaan bumi yang melalui celah atau retakan ini, dan dia akan menghasilkan deretan gunung api yang berjajar. Yang kedua, erupsi areal adalah erupsi yang terjadi melalui lubang yang besar karena dapur magma letaknya dekat sekali ke permukaan bumi. Nah, ini contohnya ini. Dapur magmanya ini dekat sekali tuh di permukaan bumi. Yang ketiga, erupsi sentral, gerakan magma yang keluar dari sebuah saluran magma. Erupsi sentral akan menghasilkan macam-macam bentuk gunung api. Yang pertama itu gunung api strator, maar, dan perisai. Yang pertama, gunung api strato. Ciri-ciri gunung api strato, bentuknya seperti kerucut. Ini bentuknya seperti kerucut. Terjadi erupsi evosif dan erupsi eksplosif. Lereng gunung terdiri dari bermacam-macam batuan. Nah, ini ada macam-macam batuannya. Banyak terdapat di Indonesia. Contohnya itu Gunung Merapi di Yogyakarta dan Gunung Krakatau. Ini gunung api di Yogyakarta dengan Gunung Krakatau. Yang kedua, gunung api maar. Ciri-ciri yang pertama, terjadinya karena erupsi eksplosif yang hanya satu kali. Dapur magmanya terlalu dangkal dengan tekanan yang tinggi. Hasil letusan berupa lubang kawah yang dalam dengan lereng kerucut yang relatif landai. Contohnya itu Gunung Api Lamongan, Jawa Timur. Nah, ini contohnya gunung api yang ini. Yang ketiga itu gunung api perisai. Ciri-cirinya itu jenis magmanya encer. Nah, ini magmanya yang keluar encer. Aliran larva menyebar dan menutupi daerah yang luas. Nah, ini dia keluar dan dia menyebar. Terus lerengnya sangat landai, dijumpai di Pulau Hawaii. Contohnya itu Gunung Mauna Loa Hawaii, Gunung Kilauea Hawaii. Material yang dikeluarkan gunung api. Yang pertama itu material padat atau eflata, terdiri dari bom atau batu-batu besar. Terak, batu yang tidak beraturan, lebih kecil dari bom. Lapili itu berupa kerikil. Pasir, debu, batu apung. Macam-macam eflata. Eflata alogen berasal dari batu-batu di sekitar kawah yang terlempar ketika letusan. Eflata autogen berasal dari magma itu sendiri. Yang kedua, material cair atau efusif, terdiri dari lava. Magma yang mencapai di luar gunung suhu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Lahar panas, campuran magma dan air berupa lumpur. Lahar dingin, lahar yang bercampur dengan air hujan. Yang ketiga itu material gas atau ekhalasi, terdiri dari solvator, berbentuk gas dan belerang. Contohnya itu kawah putih di Gunung Wilerang. Terus yang kedua, fumolera, terbentuk uap air. Mouffet, berbentuk gas asam arang mengandung racun sehingga berbahaya. Contohnya itu Gunung Tagupan Perahu.
Tanda-tanda sebelum gunung meletus sebagai berikut. Yang pertama itu terjadinya gempa halus. Yang kedua, terdengarnya suara gerumu dalam tanah. Yang ketiga, suara sekitar kawah naik. Yang keempat itu sumber air banyak yang kering. Yang kelima, binatang banyak yang turun dari gunung. Yang keenam itu tumbuhan-tumbuhan layur di sekitar gunung. Terus manfaat gunung api sebagai berikut. Menyuburkan tanah, mendatangkan hujan, memperluas daerah pertanian, memperbanyak tanaman hias, letak mineral menjadi dangkal sebagai tempat wisata. Tipe-tipe letusan gunung api. Yang pertama itu tipe Hawaii, terjadi akibat adanya lava encer, tekanan gasnya rendah, dan kedalaman dapur magma sangat dangkal. Contohnya itu letusan gunung api di Kepulauan Hawaii. Nah, ini contohnya gambarnya. Yang kedua itu tipe Stromboli, terjadi letusan bersifat spesifik dengan interval waktunya yang hampir sama, misalnya setiap 12 menit sekali. Contoh letusan gunung Vesuvius di Italia. 3. Tipe Merapi, terjadi akibat adanya lava kental, kekuatan besar, menimbulkan bahaya, dan muncul awan panas. Contohnya itu Gunung Merapi. Yang keempat, tipe Vincent, terjadi akibat letusan menyebabkan air danau kawah tumpah bersama lava. Contohnya itu gunung meletus tahun 1919 dan Saint Vincent tahun 1902. Tipe Pele, terjadi akibat adanya lava kental sehingga membentuk sumba lava. Tekanan gasnya tinggi, dapur magmanya dalam. Hasil letusan berupa awan pijar bersuhu 200 derajat Celcius. Contohnya itu letusan Mountain Pile di Pulau Martinique 1902 sampai dengan 1930. Yang keenam, tipe Vulcano, letusan mengeluarkan material padat seperti lava, abu, dan lain-lain. Contohnya itu Gunung Semeru. Yang ketujuh, tipe Perenne, letusan sampai ketinggian 800 kg, mampu menjebolkan puncak gunung. Contohnya itu Gunung Krakatau. Kesimpulan, itulah penjelasan singkat mengenai vulkanisme. Dari paparan di atas, kita telah mengetahui penjelasan dari intrusi dan juga ekstrusi magma, termaksud erupsi efusif dan eksplosif. Dan itu pula penjelasan mengenai pengertian vulkanisme dan juga sedikit hal yang berhubungan dengan vulkanisme itu sendiri.